kelompok 14 yang beranggotakan saya Beta Purnama dengan akhiran NIM 2014, saya Alfika Roma dengan akhiran NIM 20111, saya Siva Dwi Syahbana dengan akhiran NIM 2118. Saya Nurdan Tigar Pratama dengan akhiran NIM 2065. Kami akan mewawancarai salah satu siswa di MAN 1 Jember mengenai permasalahan mereka selama proses pembelajaran dan solusi dari guru bahasa Indonesia. Yuk ikuti keseruannya. Yuk! Baik, di sini kami telah bertemu dengan salah satu siswa MAN 1 Jember yang bernama Mega. Bagaimana kabarnya adik Mega? Alhamdulillah baik. Gimana adik tadi belajarnya? Lancar? Lancar. Kira-kira apakah adik ada mengalami kendala atau kesulitan dalam belajar di sekolah? Ada, mungkin salah satunya dari mengingat materi atau memahami materi yang yaitu di pembelajaran matematika mungkin. Untuk pembelajaran materi bahasa Indonesia apakah ada kendala tertentu? Ada, salah satunya dari tugas yang diberikan guru. Mungkin dari kita kurang memahami materi atau guru kurang detail menjelaskan tugasnya. Kira-kira apa dek faktor yang menyebabkan adik mengalami kesulitan dalam belajar, dalam memahami materi tertentu? Mungkin dari suasana kelas atau dari masalah yang terbawa ke sekolah atau mungkin dari guru yang kurang detail menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada adik Mega. Selanjutnya adalah solusi dari Ibu Guru Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu Ainur Rohmah sebagai narasumber terkait permasalahan pembelajaran siswa yang sudah kami wawancarai. Dan Ibu mohon bisa melihat video terlebih dahulu. Silakan. Setelah mengunduh video ini, bagaimana tanggapan Ibu mengenai permasalahan pembelajaran terutama untuk siswa yang kurang bisa menangkap materi yang sudah disampaikan dan mengenai guru yang para penyampaian ini sangat sulit untuk dimengerti siswa. Baiklah, saya jelaskan satu persatu ya. Tadi itu berkenaan dengan siswa dan guru. Menjelaskan dulu tentang kenapa siswa itu tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Itu ada beberapa hal biasanya yang dialami oleh siswa, karena saya sudah sekarang 15 tahun menjadi guru, jadi saya sudah lama mengerti memahami masalah yang dihadapi oleh siswa. Pertama itu biasanya siswa yang tidak memahami materi itu karena nomor satu ya, kalau menurut saya itu dilatar belakangi oleh keluarga. Karena siswa kalau latar belakang keluarganya sudah bagus, kasih sayang yang sudah cukup dari kedua orang tuanya, otomatis dia ke sekolah tidak membawa masalah. Jadi dia siap dalam menghadapi materi sehingga dia mampu mencerna materi yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau siswa di lingkungan keluarga sudah bermasalah, contohnya siswa itu berasal dari keluarga yang tidak penuh, atau seperti murid saya ya, itu banyak terjadi di sekolah saya, itu adalah dari figur siswa yang orang tuanya tidak lengkap, atau bahkan sebatang kara. Saya sendiri siswa itu tidak punya ayah ibu, meninggal dan dia hanya tinggal dengan neneknya. Itu sudah bermasalah karena dari segi perhatian kasar orang tua dia tidak menerima hal itu. Hanya neneknya saja yang sudah keluar entah yang merawat dia. Jadi kita harus pahami sebagai guru latar belakang dari figur siswa ini bagaimana. Itu yang pertama dari faktor keluarga ya. Kemudian yang kedua kalau menurut saya itu dari faktor lingkungan. Bisa jadi itu siswa tersebut sudah berada dalam lingkungan keluarga yang baik, kasih sayang cukup, bermasalah, tapi dia di luar itu salah memilih teman yang dia teman itu adalah teman-teman salah yang membawa dia
ke dalam pergaulan yang buruk, misalkan apakah narkoba, mabuk, kemudian atau dia pakai pergaulan yang salah bebas seperti itu bisa mempengaruhi kondisi psikis anak dalam lingkungan materi. Karena dia sudah rajin ya awalnya, kemudian dia berteman dengan teman yang salah, awalnya dia rajin, menjadi malas, menjadi tidak fokus, itu karena juga pengaruh dari luar. Jadi peringkaran dari keluarga yang sekarang dari lingkungan atau teman-teman yang salah dari keluarga. Kemudian untuk yang ini, guru yang mungkin saya sendiri mengalami, saya pernah mengalami, kenapa murid saya itu tidak memahami materi saya. Kita tidak berbicara guru lain, saya sendiri pernah mengalami murid saya tidak paham dengan materi yang saya jelaskan, dan itu sudah pernah saya lakukan perubahan. Ternyata saya salah yang pertama dari pengelolaan kelas. Saya tidak bisa mengelola kelas dengan baik. Kenapa? Ketika saya mengajar, banyak siswa yang ramai, banyak siswa yang pindah-pindah kelas, ngomong sendiri, bahkan tidak mengerti-ngertikan, saya sadari kesalahan guru adalah tidak bisa mengelola kelas, tidak bisa mengkondisikan kelas itu dengan baik. Kita sudah tahu bahwa banyak siswa kita yang bermasalah, yang dari lingkungan keluarganya mereka juga kurang, akhirnya datang ke kelas mereka hanya sekedar main-main, tidak mau belajar. Itu tugas guru adalah bisa mengelola kelas dengan baik. Itu yang pertama, dari kemampuan guru dalam mengelola kelas itu kurang. Yang kedua, yang saya pernah alami itu adalah dari metode yang saya gunakan ketika saya mengajar itu juga kurang tepat. Contoh ini, ketika saya mengajar di kelas yang banyak siswanya itu yang aktif ya, super aktif, bahkan yang nggak mau duduk, yang suka berani, suka bahkan di kelas itu gelut gitu. Saya pernah ngajar itu pakai metode ceramah. Itu kesalahan terbesar saya. Ketika saya mengajar dengan metode ceramah di dalam kelas itu tidak tepat. Jadi kenapa murid tidak bisa mencerna materi? Kenapa murid itu fokus? Karena guru tidak bisa atau kurang tepat dalam memilih metode pembelajaran. Kemudian kita lihat yang ketiga yang saya alami, guru itu kurang peduli dengan apa sih kemauan anak. Mereka itu sukanya, mereka inginnya apa? Hanya berfokus pada guru itu menyampaikan materi saja. Jadi maka kalau guru itu tidak melakukan 3 hal ini, maka gagallah dia dalam mengajar. Setelah itu saya pernah melakukan 3 bagian itu, saya rubah. Jadi saya lihat dulu kondisi kelas saya bagaimana, siswanya saya pahami apakah mereka bermasalah. Saya datang ke kelas tidak mengajar dulu. Cara pengelolaan kelas adalah yang pertama, memahami latar belakang setiap siswa dengan cara pertama biasanya bagaimana permasalahan di keluarga itu. Yang pertama dulu harus memahami latar belakang siswa. Siap tidak murid ini menerima materi saya? Kalau dia siap, lebih baik guru jangan ngajar dulu. Jadi harus tahu dulu permasalahan siswa, apa yang dia butuhkan. Jadi di sini akan hal yang real yang saya alami sendiri ketika saya mengajar. Ada siswa yang nggak mau masuk, nggak mau mengajarkan, mungkin belajar. Saya taruh buku saya tanya, kenapa dia mau sekolah? Nggak mau, aku mau berhenti. Kenapa kamu berhenti? Saya paham dia tidak butuh materi, tapi dia butuh kasih sayang, tapi dia butuh dihargai, butuh didengarkan, dia butuh diakui. Ternyata latar belakang dia sebagai negara di rumah ya, ibunya itu TKW, kan cerai, ibunya itu TKW, bapaknya nggak tahu kemana, dan untuk makan aja dia itu disumbang sama tetangga. Gimana dia mau menerima materi kalau sudah dia nggak punya tujuan hidup? Jadi tugas guru adalah memahami latar belakang siswa terlebih dahulu, kemudian baru dia memikirkan metode apa yang cocok buat anak seperti ini. Tidak boleh memaksakan, kamu harus dapat nilai, harus belajar tidak. Dipahami dulu, ini apa guru. Setelah dia kasih sayang, dihargai, kemudian dia nurut, baru guru masuk ke metode. Saya kalau saya ceramah, menurut saya itu bosan. Saya pernah melakukan itu, kemudian saya rubah dengan metode permainan. Banyak dalam bahasa Indonesia itu ada metode berbiak-biak kata, kemudian ada informasi berantai, kemudian ada pakai puzzle, ada pakai apa itu kayak gini muter. Nah itu kemudian saya hanya
berusaha untuk memberikan metode yang menyenangkan, ngajak anak-anak main tapi belajar. Nah, Dan itu berhasil. itu cocok digunakan pada siswa yang tadi tuh, yang suka wira-wiri, yang keluyuran. Nah, itu artinya kayak kalau sendirian nggak bisa deh, jadi harus berkelompok. Dan saya usahakan anak itu semuanya tuh maju berdiri, tidak ada yang duduk. Kalau ada salah satu yang duduk pasti rame. Jadi karena saya kemarin itu buat kayak ular tangga itu ya, pakai bola itu, ya. Mereka kan semua lihat kan, ayo buat lotre, kelompok mana dulu, kelompok satu dulu. Semua lihat, temennya nonton, nggak ada yang wirawiri karena penasaran. Lihat sini kan, jadinya ayo di Surabaya ini, mencari kalimat majemuk, ayo di mana? Hari sudah itu apa? Lebih menyenangkan daripada kita itu berceramah di kelas. Itu metode yang saya terapkan ketika saya mengalami kegagalan dalam mengajar. Akhirnya saya rubah. Anak-anak tidak butuh ceramah dari guru, itu akan tidak diterima oleh siswa. Hanya gampang. Baik Bu, senang sekali sudah berbicara dengan Ibu. Terima kasih juga atas solusinya tadi, dan juga tadi sudah menjelaskan tipe-tipe guru, ya, sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk yang dari FKIP, yang dari jurusan pendidikan, mungkin nanti kalau menjadi guru bisa mencontoh dari yang sudah disampaikan ya, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.